melakukan satu evaluasi, biar nanti analisanya bagaimana, kemudian peluang-peluang yang di mana, kemudian entry-nya di mana. Nah, nanti kita review lagi. Hari ini terkait materi dulu, nanti prakteknya ya bisa kita lanjut lagi. Ada pertanyaan yang masuk, mungkin bisa saya jawab dulu, biar nanti ada keseimbangan. Saya coba dulu masuk lagi. Halo Pak, Assalamualaikum. Ya, salam. Jadi Pak Samsul, gimana Pak? Ya, Pak, mau tanya nih Pak. Awalnya makasih ya atas segalanya Pak. Iya Pak Samsul, sama-sama. Saya sering OP itu Pak di pergantian H4. Mm, Kadang itu candle itu biarpun engulfing itu kadang balik arah Pak. ya, Apa ada trik di situ yang bisa legit atau valid ya. untuk open Pak? Oke. Jadi DH4, DH1, D1 sama. Yang kita perhatikan jangan pola candle. Yang kita perhatikan bagaimana struktur yang terbentuk di sana. Meskipun pola Mhm. candlenya engulfing tidak menjamin ya, tidak menjamin apakah dia akan turun. Yang terpenting adalah bagaimana strukturnya. Contohnya begini. Ini DH4. Yang pertama misalkan trennya naik begini, kemudian tiba-tiba dia turun, kemudian warna merah. Ini kalau kita baca juga engulfing, tapi juga jangan terpengaruh di sana. Jangan hanya kita melihat engulfingnya, tapi perhatikan sisi atas, apakah di atas ada benturan. Di atas di sini ada benturan apa tidak? Kita perkecil. Nah, biasanya tiba-tiba kalau balik begini, ini berarti ada level penting di sebelah kiri yang dilewati, yang disentuh di sana. Ya, ada area di situ pasti akan dilewati. Kita perkecil, geser ke kiri. Nah, ternyata di sini ada level pentingnya. Di sini ditolak, ya. Kemudian di sini kalau kita perlihatkan lagi, nah di sini juga ditolak. Kalau kita geser lagi, apakah ada penolakan lagi di sana? Sehingga paling penting kita memperhatikan level penting, level kuncinya atau area support resistennya yang di sana. Maka ketika area seperti ini mendekati atau menyentuh atau paling tidak tiba-tiba ada arah yang tiba-tiba ada candle yang berubah warna, perhatikan. Kalau di sebelah kiri tidak ada penolakan, di sebelah kiri tidak penolakan, hati-hati di situ berpeluang akan lanjut lagi, akan naik lagi. Tetapi ketika seperti ini ada penolakan seperti ini, banyak penolakan, di sebelah kiri tadi banyak tersentuh wilayah-wilayah penting atau level-level psikologinya, maka kemungkinan besar seperti ini akan betul-betul lanjut berbalik dari naik menjadi turun. Ya, sehingga kita perhatikan tidak boleh hanya satu candle, pola candle tidak boleh. Betul-betul harus melihat ada apa di situ kok tiba-tiba berbalik. Meskipun tidak ada petunjuk. Ya, kalau ada resisten di situ kemudian berbalik, nah berarti memang ternyata ada benturan kuat di sana. Ya, termasuk juga yang naik begini. Ini kan tiba-tiba engulfing. Kalau kita engulfing, logikanya ini naik kuat logikanya. Tapi begitu buy, tapi ternyata marketnya turun. Kenapa seperti ini? Yang pertama, selalu kita lihat ini tren yang ada, tren lainnya atau trennya kuat naik. Sehingga yang ke bawah ini hanyalah koreksi. Nah, sementara koreksi itu kalau kita ambil yang dominan warna hijau, ini di tengahnya di sini. Ini wilayah koreksi. Kalau misalkan nanti turun masih berada di atasnya di sini, berada di atasnya koreksi, maka kemungkinan besar masih akan lanjut naik lagi. Ini kan cuma sebentar aja. Jadi koreksi sebentar, kemudian naik lagi. Ketika naik, ketika naik seperti ini, kita ambil posisi buy karena ini dianggap sebagai engulfing. Tapi ditunggu dulu, perhatikan ringnya, kemudian dilihat sebelah kirinya. Sebelah kirinya bagaimana kalau kita lihat diperkecil sama. Kita garis dulu apakah di situ ada penolakan atau tidak. Kita kasih warna yang berubah, kasih warna merah. Di sebelah kiri kita turut, kita lihat sebelah kiri apakah ada penolakan atau tidak. Kalau tidak ada penolakan jangan diikuti. Oke, di sini ada penolakan tetapi bukan di ujungnya.
tetap bukan di ujungnya, berarti bukan di ujungnya. Ada penolakan di sini. Ada penolakan di sini. Kemudian penolakannya 1 2. Nah, yang terdekat di sini bukan di ujungnya, tapi yang jelas yang tadi penolakannya hanya di sini. Ada penolakan di sini. Nah, apakah seperti ini kita bisa lanjutkan untuk naiknya? Ya, kembali lagi ke kemampuan hariannya atau batas kemampuannya. Kalau dia sudah memenuhi syarat, ya berarti kita bisa berbalik. Kalau tidak ada, artinya tidak memenuhi syarat, belum memenuhi ringnya, ya kita bisa lanjut naik lagi. Ketika berada pas naik begini, tetap hati-hati, apalagi kalau kita lihat ya, mungkin pas kita dikembalikan di H4 ini kita bisa kupas nanti di H1-nya. Ya, di H1 pasti ketemu nanti. Di H1-nya kita lihat apakah di situ ada banyak penolakan, apakah kita sudah memenuhi ring atau belum. Kalau masih belum memenuhi ring, kita bisa entry buy. Kalau ada sudah memenuhi ring, maka lebih baik menunggu koreksinya, lebih baik menunggu petunjuk turunnya. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi pertanyaan yang masuk, mungkin bisa saya jawab dulu. Pertanyaannya banyak sekali. Dari siapa dulu ini? Dari Turin ya. Menurut pengalaman untuk ring harian, jika tidak ada news, apakah jika ringnya sudah terpenuhi maka akan selalu reversal? Tidak selalu reversal, Ibu. Jadi hanya perkiraan saja. Itu hanya untuk artinya untuk perhitungan perkiraan kita. Jadi untuk biar kita tidak terlalu mengikuti kondisi yang terus-menerus tren ya. Kemudian kita gabungkan dengan support dan resistennya. Caranya cukup kita melihat dengan ring hariannya itu dengan D1. Nanti di D1 itu kita bisa lihat sejauh mana candle yang kemarin, kemudian yang saat ini. Kalau saat ini sudah melebihi yang kemarin, maka kita lihat yang lebih panjang lagi sejauh mana. Dan seterusnya, kalau misalkan 1 minggu terakhir itu yang panjang merah, berarti kalaupun yang hijau ini dilewati panjangnya atau lebih panjang lagi, maka kita gunakan yang merah. Kalau sudah yang merah ini, tinggal menunggu petunjuk pembalikan atau signal pembalikannya. Ya, meskipun sudah berada di angkara ring, bukan berarti langsung tiba-tiba kita bisa mengambil reversal. Kita tetap menunggu petunjuk di H1. Petunjuknya apa? Petunjuknya adalah candle. Misalkan dia turun ya, di ujung di bawah di sini apakah ada area penting, apakah ada level kuncinya. Kemudian kalau ada di situ apakah ada penolakan. Kemudian yang paling penting lagi, lihat pergantian warna. Lihat pergantian warna di ujung support. Kalau di bawah, di atas berarti lihat pergantian warna di ujung resisten. Karena pergantian warna ini menjadi petunjuk bahwa market akan segera berubah arah. Ya, kalau kita sering mengingat, kalau kita sering banyak belajar dari pengalaman, tentu kita akan ketemu nanti di ujung tren atau di ujung support maupun resistennya, perhatikan penolakan, perhatikan pergantian warna. Kemudian dampaknya, kalau dampaknya cuma kecil, maka tunggu konfirmasinya biar kita lebih yakin. Ya, kita mungkin konfirmasi itu bisa nanti penolakan-penolakan, kemudian ditutup body warna hijau lagi yang lebih tebal lagi. Maka baru kita yakinkan bahwa itu adalah akan segera berubah arah dari turun menjadi naik. Ya, termasuk di sini misalkan dia turun begini. Ketika di ujung di sana perhatikan apakah ada area pentingnya. Kita lihat di sini. Di sebelah kiri apakah ada area pentingnya. Kita bisa kasih garis dulu. Ya, kita kasih warna kuning biar nanti warna ini. Nah, kita lihat di sebelah kiri yang terdekat ada penolakan di sini, ada level psikologinya. Market ketika turun dia tidak mampu, ditolak lagi oleh buyer. Maka ini menjadi level psikologi. Yang sebelah kiri lagi
ada ada level psikologi, ada lagi. Di sini ketika naik, marketnya naik, kemudian ditolak lagi, turun lagi. Sehingga yang terdekat adalah yang ini. Yang terdekat adalah ini. Maka ini menjadi level psikologinya. Ketika sudah berada di level psikologi, ketika berada di wilayah support, kemudian perhatikan penolakannya, perhatikan ekornya, baik itu yang merah ataupun yang selanjutnya. Yang tadi yang paling penting lagi, perhatikan pergantian warna. Ketika sudah mulai pergantian warna, maka menjadi pertanda, ini bisa menjadi pertanda bahwa market akan berubah arah. Ya tentu dengan konfirmasi nanti. Kalau cuma satu dampaknya belum kuat, kita tunggu penolakan lagi, kita tunggu penolakan lagi, penolakan lagi. Bahkan 3 penolakan ini sebenarnya sudah sangat cukup kuat untuk mengindikasikan buyer mulai kuat. Ya, buyer mulai kuat di sana. Ya, ternyata betul-betul setelah turun lagi tidak mampu, naiknya luar biasa. Ketika berada di ujung atas, ketika di puncak, perhatikan pergantian warna. Ya, pergantian warna. Bagaimana kalau pergantian warna di pagi hari atau di pagi-pagi yang marketnya sudah sepi? Ya, pesan saya kalau di atas jam 12 siang, 12 malam waktu Indonesia Barat, maka kita lebih baik tidak trading dulu. Ya, batasi sampai jam 12 karena jam 12 ke atas market mulai stabil, mulai sepi. Ya, kalau kita pengen rame ya di bawah jam 12 malam kalau di Indonesia. Kemudian baru kita nanti lihat lagi ketika naik lagi. Ketika naik lagi di ujung tren atau di ujung atas, tiba-tiba berubah warna. Ya, tiba-tiba berubah warna. Tetapi kalau ini bukan tiba-tiba, ada penolakan. Ada naik dulu kemudian ditolak ke bawah. Sekali lagi perhatikan ketika ada perubahan warna di ujung. Ya, kalau kita lihat di sebelah kiri, ya kira-kira ada enggak di situ nanti penolakannya yang terdekat. Yang terdekat ada enggak di situ? Kalau tidak ada berarti masih lancar, berarti masih aman-aman saja. Ternyata di sini ada. Ketika dia turun, ditolak ke atas. Ya. Ketika dia turun, ditolak lagi ke atas lagi. Dan seterusnya yang terdekat. Ternyata yang terdekat ada penolakan. Yang terdekat ada penolakan. Sehingga menjadi pertanda bahwa market juga akan segera kembali, segera berbalik dari naik menjadi turun. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin bisa nanti dicoba lagi, diuji lagi. Ada yang ditanyakan Pak? Ya. Itu kan saya tadi sempat itu Pak ke buy di itu, begitu turun ada di hijau yang sebelumnya Pak. Itu saya sempat buy walaupun akhirnya ini juga ya akhirnya profit juga kan nunggu berjam-jam. Saya pikir itu kan udah banyak penolakan sebelah Dimana, Bu? juga Pak yang hijau di Dimana, Bu? atasnya. Hijau yang Nah mana, saya Bu? ambil buy Yang mana, Bu? setelah candle itu saya ambil buy, tapi ternyata turun jauh ya, turun Iya, jauh. candle yang mana, Bu? Saya pikir itu hammer gitu. Candle yang mana, Ibu? Yang hijau di atasnya Pak, yang sebelum hijau terakhir. Ini ya? Bukan Pak, sebelah kirinya, sebelah Ini? kirinya. Sebelah kirinya tuh listrik Pak, Oh, satu ini? lagi. Nah Ini? itu ya, saya buy di situ karena ada penolakan hijau, saya langsung buy karena di sebelah kirinya kan banyak penolakan juga itu Pak. Nah saya pikir itu ujung tren, saya buy di situ tapi ternyata turun jauh ya, walaupun akhirnya saya tunggu sih bersekian jam ini gitu masih profit gitu kan ditunggu, cuman itu salah kenapa ya Pak ya? Ternyata ujung trennya nggak di situ tapi di hijau yang kemudian berikutnya ya Pak ya. Yang pertama ini memang berada di level psikologi, oke, di sebelah kiri ada level psikologi sini. Yang kedua ini masih sendirian, jadi tidak ada konfirmatornya, masih sendirian Ibu. Perhatikan warna sudah tadi, warna mulai berubah. Ini sebenarnya bukan di ujung tren ini. Kalau di ujung tren ini yang sudah kelihatan kecenderungannya. Karena masih belum ada, ini masih sama. Kondisinya kalau kita lihat hijau di sini sama merah di sini sama, bukan ujung tren. Ya, besok-besok kalau ujung tren itu sudah mendominasi. Contohnya misalkan ini ternyata di sini sudah mulai turunnya kelihatan. Dari strukturnya mulai kelihatan di sini. Ya, kalau di sini kan masih dekat-dekat dengan pembukaan, masih hampir belum dominan namanya, belum mendominasi. Sehingga lebih baik menunggu dulu konfirmatornya atau paling tidak jadi hijau lagi. Atau setidaknya tunggu sampai betul ada yang dominan. Ada yang dominan misalkan turun,
kemudian di situ mulai berubah warna. Nah, baru kita lihat di sana nanti. Ketika ada perubahan warna, juga tidak bisa serta-merta kita ambil posisi buy tanpa konfirmasi. Ini karena yang sebelah kiri tidak ada penolakan ini. Penolakan itu setidaknya sama dengan bodinya. Ini masih tebal bodinya. Dan ini warna yang berubah ini dampaknya belum terlalu signifikan terhadap pergerakan merah. Sehingga kita butuh konfirmator. Paling tidak satu candle hijau lagi yang lebih panjang yang bisa kita ambil di sana. Kalau ternyata merah bagaimana? Ini merah tetapi dampaknya pun masih tidak pengaruh terhadap hijau karena merahnya kecil. Kalau kita lihat yang di bawah ini masih naik ke atas. Bodinya pun masih naik ke atas. Masih besaran hijau. Yang tadi sempat ditanyakan juga pas di kelas ini. Ya, walaupun ditutup dengan begini, saya yakinkan akan cenderung naiknya. Apalagi dikuatkan dengan konfirmator hijau yang panjang, tidak ada penolakan yang berarti. Meskipun ya awalnya ini koreksi, ya sekali lagi paling penting bukan hanya kita analisa, bukan hanya kita membaca pergerakan demi pergerakan, tetapi money management, risk manajemennya. Tidak ada gunanya kalau kita analisa dengan valid pun tanpa kita memperhatikan resiko. Resikonya bagaimana? Resikonya bisa bermacam cara, bisa dengan di bawahnya resisten atau supportnya di sini. Kalau di sini support berarti taruh di bawahnya. Di sini ada support, maka taruh di bawahnya. Jangan persis di situ. Taruh di bawahnya sedikit dari supportnya. Ini adalah untuk batasan ruginya. Sehingga kalaupun market turun ke bawah tidak masalah, turun kuat pun tidak masalah. Kita tetap paling mentok di angka 500 pip. 500 poin ini selesai. Ya, kira-kira seperti itu, Ibu. Jadi nanti lebih baik kalau bisa lebih difokuskan ke arah kecenderungan, kemudian di ujungnya di situ perubahan warna, dampaknya bagaimana, kemudian adakah yang mengkonfirmasi lagi gitu. Ya, makasih Pak. Ya, Ibu Rin. Ya, berikutnya saya bacakan ada pertanyaan yang belum terjawab. Apalagi ini menggunakan time frame H1, apakah entry paling tepat adalah mengamati intensitas pergerakan candle dahulu min 20 menit baru entry? Ya, misalkan time frame H1, apakah entry paling tepat adalah mengamati intensitas pergerakan candle minimal 2 menit baru entry. Jadi begini Pak Iwan, cara entry itu bergantung pada gaya trading kita, bergantung pada tipe trading yang kita ambil. Kalau kita bermain di trading harian, tidak menunggu 20 menit pun tidak masalah. Di awal pun yang terpenting bukan 5 menit pertama. Di atas 10 menit pun kalau misalkan sudah kuat di sana, kita bisa entry. Yang terpenting sudah ada dasar yang kita ambil. Contoh ini misalkan turun, kemudian ada perubahan warna, ada konfirmatornya, kita ambil. Kalau dengan maksudkan itu pakai yang running, kalau 20 menit itu pakai running Pak. Jadi kita bermain running harga begini. Nah, di running harga itu boleh. Kalau running harga itu tunggu 5 menit pertama, 10 menit pertama, baru kita lihat bagaimana nanti pergerakan demi pergerakan, intensitasnya bagaimana. Ya, kalau 20 menit berarti sudah area atau candle yang mulai akan stabil. Karena di menit pertama itu biasanya goncang, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, setelah 2 menit baru akan menemukan titik yang mendekati stabil itu di mana. Gitu. Jadi boleh di awal pun boleh. Yang penting jangan di menit pertama, jangan di bawah 5 menit karena sangat beresiko. Kelihatannya mau naik, tapi ketika nanti masuk turun lagi. Ya, biar stabil tunggu di atas 5 menit atau di atas 10 menit boleh. Itu bermain running namanya. Kalau kita dengan syarat ya bukan. Turun kemudian ada candle berubah warna, ada konfirmator lagi, ada candle yang memperkuat, baru entry di sana. Tidak perlu nunggu 20 menit kalau begini.
Kalau sudah ada syarat begini tidak perlu menunggu 20 menit, langsung entry di menit saat itu, selesai ganti candle boleh masuk. Ya, itu kira-kira Pak Iwan. Berikutnya lagi. Halo Pak. Ya, silakan Pak. Kalau kita lihat dari running yang terakhir, ini kan hijaunya sudah jalan tinggal 7 menit ya Pak ya. Ya. Kalau dilihat trennya kan masih trennya naik, apakah dengan candle yang terakhir ini kita masih bisa opsi buy atau sebaiknya nunggu sampai ke candle berikutnya? Arah ini berbahaya, ini wilayah psikologi Pak. Jadi wilayah resisten, dia tidak di breakout, berpotensi kembali lagi kalau nanti posisinya seperti ini. Artinya berpotensi turun lagi, karena ini wilayah-wilayah resisten. Di area resisten ketika dia tidak breakout, bisa berpotensi kembali turun lagi. Ya, tetapi jangan berkecil hati ketika marketnya pernah naik sampai di ujung. Ya, ketika koreksi begini kita bisa mengambil posisi. Coba kalau jenengan masih mencoba dengan latihan, ambil posisi buy boleh sekarang ini. Nanti perhatikan target kita tidak usah muluk-muluk. Target kita di ujungnya ini lagi. Di ujung ini lagi. Artinya ada kemungkinan dia akan naik lagi di separuh ekornya lagi. Kenapa kok saya menyampaikan seperti ini meskipun ini berada di area psikologi, di area resistennya. Jangan lupa buyer sudah pernah bergerak hingga harga di sini. Dia pernah mencapai harga di situ. Paling tidak ada kekuatan besar yang dia mencapai di situ. Maka ke depan nanti ya, ke depan pasti dia akan kembali naik lagi. Meskipun tidak sampai di ujung lagi. Yang kedua dasarnya tadi ini ada level resisten di situ yang harus kita hati-hati. Ketika tidak breakout, kalau ditutup begini kan tidak breakout artinya. Tekanan ke bawah kuat sekali. Ya, tetapi karena tadi pernah sampai di ujung, dia akan kembali lagi minimal setengahnya. Tidak tahu di candle selanjutnya atau di candle berikutnya kedua lagi. Yang jelas kalau kita masuk yang tadi yang saya tandai, ya masih kita bisa taking profit di situ. Itu kira-kira Pak Iran. Ini namanya running. Oke, Pak. Belajar banyak dari running. Terima kasih Pak penjelasannya. Iya, sama-sama Pak Iwan. Ada lagi yang Malam, Pak. Halo ya, Pak. malam mana siapa lagi dulu? Siapa dulu ini? Ibu Rosma Pak. Ya, Bu Rosma, silakan Bu Rosma. Ini Pak, kalau ini kan candle runningnya, jadi kalau kita ambil buy stop, kita pasang buy stop aja gitu Pak, bisa nggak ya Pak? Boleh Bu, tapi di atasnya resisten. Jangan di resisten, di atasnya resisten. Ini resistennya di sini. Ini resistennya di sini Bu. Ini resistennya. Ya. Ambil di atasnya, di atas resisten mungkin di atasnya boleh di sini. Buy stop boleh. Sehingga kalau nanti dia breakout atau kuat di atas di resisten, kemungkinan dia akan lanjut naik lagi Bu. Ya, bahkan karena sudah tadi mencetak pernah menyentuh harga yang di atas ini yang 1898, maka potensi market atau pasarnya akan naik masih besar Bu, meskipun hanya sampai separuh tadi yang di sini. Tapi kemungkinan besarnya masih akan lanjut naik, meskipun tidak di candle selanjutnya, bisa di candle yang ketiga atau keempatnya nanti. Boleh pakai buy stop pun boleh Bu. Ya, kalau kita buy stopnya misalkan di bawah, bagaimana? Kalau di ujung resisten, inilah saya lebih cenderung ke sell limit namanya Bu. Ya, kalau di ujungnya sini malah justru saya di sell limit, atau di ujungnya atas ini, di ujung ekor yang di atas sana, saya lebih cenderung ke sell limit ya, sell limit. Sehingga kalau nanti menyentuh di sana, kembali lagi ke bawah lagi. Karena di puncak itu terakhirnya, kekuatan terakhirnya di situ. Ya, seperti itu Bu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi biar nanti ada kejelasan. Tanyakan aja Bu, enggak apa-apa, santai aja. Kalau dipasang dua-dua boleh ya kan Boleh, Pak? Pasang boleh sell saja. limit atau buy limit Boleh. sekali dua pasang. Jadi Ya, boleh. Tapi kalaupun harganya harga berbeda. udah sampai di puncak dia turun, kita bisa profit gitu kan Ya, Pak? Kena boleh. sell limitnya. Boleh. Kalau di atas pun boleh dipasang sell limit, boleh. Pasang buy stop di bawahnya pun boleh, boleh saja. Nah, makanya banyak dicoba, banyak berlatih untuk pending order juga, tidak masalah. Karena pending order itu kita bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Gitu. Kira-kira seperti itu Bu.
Iya Pak, Iya. makasih Pak. Ya, Ibu Rosma, sama-sama. Ya, tadi siapa lagi yang mau tanya? Selamat malam, Mbak. Ya, dengan Ibu siapa? Dari Ibu Moza. Oh, ya, Bu Ini Moza. mau tanya, Pak, Nggih. untuk apa ini ya, candle yang breakout, yang merah ini tadi loh, Pak ya, yang Mana? jam 5-an atau jam 4 itu tadi Oh, kan. yang ini. Kan kalau mau Ini ya. open posisi kan katanya disuruh nunggu breakout dulu. Lah, setelah breakout yang candle merah, nah itu saya OP. Lebar OP baru dikit, ternyata balik lagi kayak gitu ya, Pak ya. Ya, ngambilnya Itu berapa? harusnya gimana, Pak itu? Targetnya berapa? Targetnya 2 poin apa berapa ya tadi ya? Ya, kalau Belum dua- sampai TP udah balik lagi gitu. Ya, sebenarnya kalau langsung entry dapat loh, Bu. Ini turun dulu loh. 200 pip ya. 20 poin ini dapat loh. Harusnya dapat. Mungkin ketinggalan masuknya. Jadi kalau mau masuk setelah breakout, ini kan breakout jelas ini. Boleh masuk di sini. Ya. Tadi ngambilnya garis trennya di mana? Garis resistance supportnya di mana? Di area yang penolakan banyak ini Pak, yang ada garis birunya tadi ini, yang dikasih ada. Bapak ini. Ya betul berarti. Artinya entry-nya sesudah ganti candle, bukan menunggu 20 menit loh ya. Oh, ini tadi nunggu 20 menit ya? Enggak, kalau misalkan sudah breakout kuat, artinya tebel begini, boleh langsung masuk di sana. Oh, berarti menit pertama Pak ya? Iya, pokoknya ganti candle boleh. Karena apa? Ketika nanti 20 menit bisa kembali. Justru di menit pertama itu area dia akan melanjutkan dulu kemampuannya, kekuatannya, baru setelah ditolak tidak mampu dia ditolak lagi ke atas lagi. Setidaknya bisa taking profit dulu di awal. Kalau sudah 20 menit ternyata jadi ekor, justru tidak boleh masuk malah. Karena sudah 20 menit ke atas sudah jadi ekor dan berubah menjadi warna hijau, artinya seller sudah tidak mampu turun. Kekuatan seller terkunci sudah di sini, maksimum di situ. Jadi tidak punya kekuatan lagi. Maka fokus kita sebenarnya buy kalau sudah ini jadi ekor begini, kemudian ditutup dengan warna hijau. Fokus kita adalah buy. Harusnya begitu. Iya ya, berarti telat masuknya tadi Iya, 20 menitan. Kecuali masuknya karena lihat candlenya itu kan besar gitu, kirain masih kuat turun. Tidak juga, karena di bawah ini juga ada penolakan lagi. Di sini juga ada penolakan. Jadi kalau di sebelah bawah ini ada penolakan lagi, maka dilihat kemampuan turunnya. Kalau misalkan menunggu, yang tadi menunggu, ditunggu sampai betul-betul dia breakout lagi kalau menunggu. Atau misalkan dia tebel terus, ya tebel turun ke bawah terus, baru kita menunggu. Kalau tidak menunggu di awal boleh masuk. Justru kalau sudah 20 menit dia turun sampai di bawah pun, kemudian kalau 20 menit sudah ditolak ke atas, ya maka fokus kita harus buy, harusnya malah buy, bukan sell. Karena sudah berat untuk turunnya. Terbukti di ujung ekornya sampai di sini, ya ini selesai sampai di sini. Ya kira-kira seperti itu, nanti boleh diuji lagi di waktu yang akan datang, bisa diuji lagi. Ya Pak, terima kasih Pak ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa lagi nih? Iya, malam Pak. Iya Pak Hendy, monggo. Iya, Pak mau tanya, kalau ini kan kita lihat dari candle H1, TFH1, kita lihat yang running tadi, yang candle hijau, itu bisa kita lihat nggak dia runningnya di TF yang lebih kecil lagi dikit? Boleh saja Pak, mau pakai M15 pun enggak apa-apa. Oh, kalau dari H1 berarti langsung turunnya ke TF M15 ya? Iya, M15 enggak apa-apa. Boleh, di M15 nanti ketemu juga kok. Perhatikan di M15, di M15 mau naik itu strukturnya terbentuk. Ya, selalu kalau naik ini sudah, kalau kita bermain logika, ya bermain logika, candlenya hijau, kemudian candle merah, koreksi namanya, kemudian dihabisi hijau lagi. Artinya merah ini kalau kita gabung bodinya dimakan habis oleh hijau. Artinya kalau seperti ini buyer akan dominan lagi. Kemudian merah lagi. Coba perhatikan, selanjutnya dia merah lagi. Setelah merah ini dimakan habis lagi oleh hijau. Artinya hijau ini dominan lagi di sana.
Oh, Nah, ini logikanya begitu, Pak. iya. Jadi biar gampang kita mencerna, tidak perlu kita Oh, menghafal pola-pola candle, tidak usah. Perhatikan candle demi candle saja. Kalau kita tarungkan, contoh ini hijau-hijau, tiba-tiba ada merah, tapi dampak merahnya tidak ada. Merah ini dampaknya tidak ada terhadap warna hijau ini. Justru setelah merah dimakan lagi, hijau lagi, habis lagi. Maka fokus lagi di buy lagi. Meskipun ada koreksi, tapi pada akhirnya banyak dapatnya. Nah, setelah merah panjang, ternyata merah panjang ini pun dimakan habis oleh hijau panjang ini dimakan habis oleh merah panjang. Maka potensinya ini tadi turun lumayan panjang ini, 162 ini. oh, iya Pak. Setidaknya Berarti kalau ada mau potensi ngentry, pakai DM pas 15 pun boleh. pas break, Pas ganti. pas yang ini ya, yang merah ini kemakan habis sama Ya, itu harus selesai dulu. hijau. Harus selesai dulu candlenya. Artinya harus ganti candle berikutnya. Ini 15 menit nanti ganti candle. Jadi pas 15 menit itu kan ganti candle. Pas melompat ganti candle kita boleh masuk di situ. Oh, iya Pak. Ngerti udah Pak. Oh iya, ini paling gampang. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Baik, Iya, makasih banyak, Oke, Pak Wijaya. sama-sama. Terima Makasih. kasih banyak buat teman-teman semuanya. Nanti masih ada pertanyaan, silakan disampaikan di pertemuan berikutnya. Mohon maaf teman-teman, untuk kelas besok kita libur dulu, kita lanjut pada hari Jumat ya. Nanti hari Jumat kalau ada pertanyaan simpan saja dulu pertanyaannya, nanti boleh nanti diskusi lagi di sana. Sekali lagi untuk besok kelas malamnya kita off dulu, kita istirahat dulu. Kita lanjut nanti hari Jumat. Jadi hari Jumat nanti kita akan berikan linknya lagi. Mohon maaf dan terima kasih perhatian semuanya teman-teman yang Terima kasih Pak. banggakan. Terima kasih, Pak. Makasih banyak Pak. Asisten semuanya. Banyak. Selamat malam. Ya, Wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Rosma.